Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflihatur Rohma dengan NIM 212101040012, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Ahmad Said Jember. Adapun alat-alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan media Prisma Ajaib, yang pertama yaitu ada triplek. Triplek di sini memiliki lebar dan panjang 20 x 40 dengan ketebalan 8 mm. Yang kedua yaitu ada kain flanel. Kain flanel di sini menggunakan kain flanel yang berwarna hijau, merah, dan kuning yang nantinya digunakan untuk menutup media Prisma Ajaib yang sudah jadi. Yang ketiga, gambar. Gambar di sini menyesuaikan dengan materi yang akan digunakan. Di sini menggunakan gambar rumah adat. Dan yang keempat yakni ada gabus. Gabus di sini digunakan sebagai alas. Yang kelima ada lem dan paku pines. Lem di sini berfungsi untuk mengelem gambar yang nantinya akan diletakkan di dalam media Prisma Ajaib. Dan paku penes juga sama, yakni untuk memperkuat gambar tersebut agar tidak mudah jatuh. Dan yang terakhir yaitu ada gelas plastik. Gelas plastik di sini digunakan untuk meletakkan pertanyaan yang sudah dibacakan oleh peserta didik. Adapun bentuk dari media Prisma Ajaib adalah kurang lebihnya seperti ini. Di dalam media Prisma Ajaib terdapat banyak gambar materi tentang macam-macam rumah adat. Di sini juga terdapat buku panduan penggunaan media Prisma Ajaib yang terdiri dari capaian pembelajaran, yang kedua tujuan pembelajaran, dan yang ketiga ada alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini juga dilengkapi dengan panduan penggunaan media. Dan yang terakhir ada materi pendukung yang bisa di-scan di sini. Adapun cara penggunaan media Prisma Ajaib yang pertama yaitu peserta didik dibentuk menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Nah, 5 anak tersebut terdiri dari satu ketua kelompok yang nantinya ketua kelompok akan maju untuk mengambil nomor. Ketua kelompok yang mendapat nomor pertama, maka kelompoknya akan maju yang pertama kali. Setelah setiap kelompok maju, maka setiap anak akan mengambil pertanyaan yang ada di sini. Setelah itu, peserta didik membacakan pertanyaan yang sudah diambil. Di sini contohnya, ambillah gambar rumah adat yang berasal dari Sulawesi Utara dan sebutkan ciri khasnya. Nah, kemudian peserta didik akan mencari mana rumah adat yang berasal dari Sulawesi Utara. Setelah itu, peserta didik mengambil gambar rumah adat yang berasal dari Sulawesi Utara dan menyebutkan ciri khasnya. Setelah peserta didik menyebutkan keunikan dari rumah adat Sulawesi Utara, maka selanjutnya peserta didik akan menaruh pertanyaan yang sudah dijawab sesuai dengan bakat dan minatnya. Di sini terdiri dari mencocokkan, membuat puzzle, mewarnai, menempelkan, dan kolase. Apabila peserta didik ingin membuat puzzle, maka peserta didik menaruh pertanyaan atau kertas yang sudah dijawab di gelas plastik yang bertuliskan puzzle, yang kemudian nanti
peserta didik mengambil rumah adat untuk dikreasikan menjadi puzzle. Namun, apabila peserta didik ingin menaruh kertas atau pertanyaannya menempelkan, maka peserta didik mengambil gambar rumah adat yang nantinya akan ditempelkan di buku peserta didik. Namun, apabila peserta didik ingin menaruh kertas atau pertanyaan di gelas yang bertuliskan mencocokkan, maka peserta didik juga mengambil gambar rumah adat yang nantinya akan dicocokkan dengan gambar rumah adat tersebut. Begitupun seterusnya, apabila mewarnai maka akan mewarnai rumah adat. Dan apabila kolase, maka peserta didik akan mengkreasikan atau mengkolasekan gambar rumah adat ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari penggunaan media Prisma Ajaib, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.